Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Yang saya share itu kelihatan nggak ya di ini ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya, mulai ya. Oke, jadi kalau kita lihat eh, pada hari ini kita akan membahas terkait tugas tiga ya, web di tugas tiga. Web hari ini kita bahas di tugas tiga pada sesi 7 gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau minggu lalu permohonan judicial review itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di hari ini judicial review-nya kita ajukan ke Mahkamah Agung. Apa perbedaan ini ya? Pertanyaannya adalah apa perbedaan judicial review eh, yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung? Apa bedanya? Kenapa kenapa dua lembaga itu diberi kewenangan yang sama gitu ya? Terkait judicial review. Mbak Nadia Ainun. Atau Kak ini, Raski Mulia. Ya, apa apa perbedaan judicial review yang berada di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung gitu. Nadia, jadi kenapa berbeda aja? Nah, gini ya. Kalau eh, perbedaannya, Bapak ya, judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu terutama terkait objek pengujiannya. Jadi, peraturan perundang-undangan, kalau objeknya itu undang-undang, maka kewenangan judicial review itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, itu MK. Tapi kalau peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang, maka kewenangannya diberikan kepada Mahkamah. Ada tugas tiga, ya, di tugas tiga itu maka objeknya adalah peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang notabene, sorry, objeknya adalah peraturan presiden. Sama aja, peraturan pemerintah itu juga di bawah undang-undang. Kaitannya kalau hari ini ya objeknya adalah peraturan presiden. Maka Perpres juga dibawa ke Mahkamah Agung. Semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, kalau mau dilakukan judicial review, permohonannya diajukan ke Mahkamah Agung, ke MA. Apa saja peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimaksud? Pertama adalah PP, ya. Di bawah undang-undang itu peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah itu ada Perpres, peraturan presiden. Menariknya, Bapak Ibu, dua peraturan ini, peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu sebenarnya sama-sama dibuat oleh
lembaga presidenan. Tapi oke lah di dalam hierarki hierarki undang-undang kita duanya dua lembaga apa dua peraturan itu dipisahkan. Nah, peraturan pemerintah itu juga dibuat oleh presiden sendiri. Kalau peraturan presiden juga begitu, ini saja sudah peraturan presiden yang dibuat oleh presiden sendiri. Kemudian di bawah PP dan Perpres, di bawah peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Semuanya ya, PP, Perpres, dan provinsi, pada kabupaten kota itu jika ingin dilakukan judicial review maka kewenangannya berada di Mahkamah Agung. Gitu ya. Review undang-undang kan sebenarnya bukan hanya berada bukan jalurnya ada beberapa hal. Setidaknya ada selain jalur judicial review, review undang-undang itu ada legislative review. Legislative review itu diberikan kewenangannya kepada si pembuat undang-undang. Kalau dia objeknya undang-undang, maka diberikan untuk mereka lagi itu presiden dan DPR. Kalau peraturan pemerintah, maka akan direview kembali oleh presiden. Perpres juga begitu. Perda akan direview antara DPRD provinsi dan gubernur. Perda kabupaten kota akan direview oleh bupati wali kota atau DPRD kabupaten kota, ya, oleh bupati dan DPRD kabupaten kota. Nah, judicial review itu kontrol lembaga kehakiman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kontrolnya ada yang diberikan kewenangan. Agar kenapa? Sudah dibahas dalam beberapa diskusi pertemuan ini agar tidak untuk melindungi hak asasi manusia salah satunya. Kedua agar tidak melenceng dengan konstitusi. Kalau pada konteks judicial review yang terakhir ini agar perpres itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Perpres apa ini? Jadi kalau di tugas ini yaitu pasal 52 Peraturan Presiden Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Ya, sekarang dianggap Perpres 82 ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial. Ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kenapa? Karena pecandu narkotika itu tidak tidak bisa di cover dengan BPJS kira-kira ya. Dia tidak bisa di cover dengan BPJS. Si pecandu hari ini dia ingin direhabilitasi tapi juga ingin mendapat cover BPJS dan dia biaya pengobatannya murah atau bahkan gratis kalau di cover BPJS. Tapi peraturan presiden, perpresnya menyatakan itu tidak masuk yang di cover BPJS, pengecualian. Sedangkan dalam dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, negara itu harus mengakomodir ya, kesehatan warga negaranya. Maka termasuklah kita nilai gitu ya, termasuklah para pecandu narkotika yang sedang akan direhabilitasi. Ya. Jadi tugasnya, konkret saja sekarang, tugasnya adalah karena itu bertentangan, kita diberikan tugas untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Mana judicial review-nya? Tentu ke Mahkamah Agung. Karena dia objeknya tadi bukan undang-undang, objeknya itu di bawah undang-undang gitu ya. Maka kita ajukan ini ke Mahkamah Agung.
Surat itu kelihatan ya, surat permohonannya ini, teman-teman. Surat permohonan yang saya share itu kelihatan nggak? Siap kelihatan Bapak. Oke, ya lanjut ya. Nah, jadi gini ya, seharusnya, nah, yang benar adalah Ibu Bapak itu membuat jawaban seperti ini. Ditujukan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Perihal permohonan hak uji material terhadap pasal 52 ayat 1 huruf I dan huruf J Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan terhadap Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sekarang kita identifikasi lagi apa yang harus ada di dalam situ, dalam surat permohonan ini, identitas pemohon. Uraian identitas pemohon itu nama, pekerjaan, alamat, kuasa hukum, NIK, NPWP, silakan dilengkapi loh. Ini kalau dia sebagai kuasa hukum, ya, maka yang bertindak itu nanti yang membuat surat permohonannya ataupun yang mengajukan permohonannya adalah kuasa hukum. Di dalam surat itu diuraikan juga objek permohonan uji materi. Objeknya apa? Pasal 52 Perpres 82 2018. Yang berbunyi ini ya, pasal 52 itu. Pasal 52 ayat 1, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Pada bagian C, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Pemohon, oh, pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan kedua, ya, kedua ketentuan tersebut dalam pasal 52 itu bertentangan dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Yang oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Dasar hukum permohonan, ya, diuraikan dasar hukumnya, ya, atau disebut kewenangan Mahkamah Agung bisa juga. Jadi, apakah Mahkamah Agung itu berwenang atau tidak untuk menguji uji material Perpres Perpres 82 ini? Bapak Ibu jelaskan terlebih dahulu di dalam surat permohonan itu. Kenapa perlu diuji? Ya, kenapa perlu dimasukkan ke dalam surat permohonan? Ini penting agar hakim hakim agung di Mahkamah Agung bisa menilai itu. Ya, dikasih tahu kewenangannya. Ya, dikasih tahu bahwa oh memang berwenang dia nih untuk mengajukan judicial review terhadap PP. Baru jelaskan legal standing. Siapa legal standing? Ini pemohon adalah peserta aktif jaminan kesehatan nasional yang membayar iuran. Tentu kalau kita bilang kita adalah peserta aktif, kita buktikan nanti di persidangan dengan surat surat yang ada ya, surat JKN bahwa kita aktif dan membayar iuran itu. Kemudian permohonan saat ini sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi akibat ketergantungan narkotika. Dijelaskan juga nanti dalam persidangan bukti eh, surat pengobatan dan rehabilitasi ini. Ini untuk membuktikan kedudukan hukum atau legal standing. Kita punya legal standing tidak untuk mengajukan judicial review dalam konteksnya. Dan seterusnya, Pak Ibu. Alasan pemohon diuraikan ya. Alasan pemohon dalam Perpres 82 secara nyata bertentangan dengan filosofi dan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kenapa bertentangan? Kita lihat nih pasal 19 Undang-Undang Kesehatan itu tentang jaminan sosial itu menegaskan bahwa
jaminan kesehatan itu diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Apa itu? Disyaratkan bahwa pelayanan yang diterima peserta jaminan sosial sesuai dengan iuran yang dibayar. Dengan mengecualikan penyakit, ya, dengan mengecualikan penyakit atau gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan atau sengaja menyakiti diri sendiri atau yang diatur dalam pasal 52 itu tentu bertentangan dengan undang-undang sosial dan jaminan, ya, undang-undang jaminan sosial. Oke, dan seterusnya, Ibu Bapak silakan uraikan, ya. Pada akhirnya adalah petitum nih, permintaannya, permohonannya apa? Ini berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas. Alasan-alasan itu bisa bukan hanya alasan yuridis saja. Bapak bisa tambahkan alasan secara sosiologis. Ya, secara sosiologis itu bisa dibuktikan dengan kasus-kasus lain. Kasus-kasus lain yang bukan kasus si pemohon. Itu untuk membandingkan nanti di dalam proses persidangan ini. Jadi secara sosiologis banyak sekali orang yang tidak mampu misalnya itu tidak di cover BPJS berdasarkan Perpres 82 ini. Kemudian secara filosofis ditarik undang-undang jaminan sosial itu ditarik secara filosofis. Undang-undang ini sebenarnya kan bersifat gotong royong. Kehendaknya adalah gotong royong. Jiwa asas dari Undang-Undang 82 itu kan gotong royong. Agar saling membantu nih. Semua orang membayar iuran untuk membantu orang yang memerlukan pengobatan itu. Sekarang kita kaitkan bahwa orang yang ketergantungan obat itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan gotong royong tadi, yang seharusnya tidak dikecualikan. Gitu, ya. Nah, jadi kemudian ditandatangani, itu, ditandatangani dan diberi tanggal permohonannya. Ini dikasih tanggal, ibu dikasih tanggal. Jadi misalnya Jakarta tanggal sekian tahun berapa, nah gitu ya. Oke, jadi ada juga ibu bapak itu yang mengumpulkan permohonannya, dalamnya benar, tapi tujuannya Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa saya benarkan ya, ibu bapak ya. Kalau salah kamar, gitu. Kalau permohonan itu salah kamar, itu tuh langsung ditolak itu nanti. Kalau ibu bapak menunjukkan surat permohonan itu ke Mahkamah Konstitusi, itu jelas sudah salah. Walaupun dalamnya setelah saya baca benar nih. Jadi perhatikan tujuan dari surat itu. Perhatikan betul ya. Yang kedua, kesalahan-kesalahan dalam tugas itu menjelaskan kembali teori, ya. Menjelaskan teori-teori terkait judicial review di Mahkamah Agung. Terus nggak perlu ya. Pak, langsung praktis membuat surat permohonan itu. Surat permohonan judicial review ke Mahkamah Agung. Langsung praktis saja. Seperti ini tadi. Gitu. Ini sama lah ya. Tugasnya sama dengan di tugas 2. Kalau tugas 2 kan tujuannya ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu semua? Dan pertanyaan terkait ini ya, judicial review Mahkamah Agung. Pak Rizal Waliudin, ada pertanyaan Pak Rizal? Siap, cukup Bapak. Itu ya. Sudah benar belum yang Pak Rizal tugasnya?
Tugasnya udah dikumpul belum? Siap, siap. Sudah, Bapak. Udah ya? Oke. Itu saja mungkin teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, akan saya akhiri. Prinsipnya mudah lah ya. Kalau yang tugas kali ini kan lebih mudah karena sama dengan hampir sama dengan tugas minggu lalu, hanya beda objek. Kemudiannya kalau minggu lalu itu objeknya adalah undang-undang, kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau minggu ini kita ajukan permohonan judicial review itu ke Mahkamah Agung. Hanya itu aja bedanya, beda objeknya aja. Baik, Ibu Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, bisa saya akhiri ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu Bapak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.